Oke, kita lanjut ya di video ketiga ini mengenai bagaimana Anda bisa eh, lebih sehat daripada sebelumnya, gitu kan? Kalau sebelumnya Anda eh, mencari bagaimana caranya, terus kok saya nggak bisa-bisa nih gitu. Oh, saya udah olahraga, saya udah macam-macam saya lakukan, tapi kok nggak bisa gitu. Berat badan saya tetap aja segini. Nah, basicnya kita tuh perlu lebih dari hanya mau kurus. Kita butuh untuk knowledge-nya. Karena knowledge-nya itu penting, makanya Anda nonton video ini. Saya akan bikin seri video ini selama mungkin dalam 1 bulan ke depan. Itu saya akan share terus beberapa video, gitu. Anda bisa ikutin, Anda bisa share ke teman-teman. Oke, gimana sih caranya untuk ngurusin gitu. Nah, sebenarnya ngurusin badan itu kan goals yang paling kita pengen ya. Nah, cuma kebanyakan stuck begitu lihat timbangan nggak turun, atau cuma saya pernah cerita di video sebelumnya 3 kilo terus berhenti gitu, atau udah turun 5 kilo nih terus naik lagi 5 kilo, terus gimana dong? Nah, itu karena kita punya image-nya kita cuma mau ngurusin. Nah, begitu ngurusin terus ada, ini saya copot aja ya agak buram. Begitu kita menghadapi pujian dari orang, terus kita melambung, terus kita lupa makan banyak, akhirnya jebol lagi. Nah, saya mau cerita step by step dalam 10 hari pertama. Kalau Anda mau melakukannya, silakan lakukan gitu. Ini yang saya lakukan waktu itu. Simple banget gitu, tidak ada hal-hal yang terlalu rumit yang pernah saya lakukan. Oke, pertama, di video sebelumnya saya sudah cerita tentang intermittent fasting. Intermittent fasting itu kita bagaimana puasa dalam jangka waktu tertentu. Puasanya yaitu mulai jam 8 malam setiap harinya gitu. Jam 8 malam kita udah selesai makan, nah kita mulai berhenti makan. Minum masih boleh bebas gitu, dan nggak ada ininya. Itu step 1 ya. Nah, terus yang kedua adalah besoknya nih, sarapannya kita geser waktunya gitu. Mungkin biasanya jam 6 udah makan. Nah, karena jam 6 udah makan, kita coba kita geser ke jam 8 gitu. Artinya kan 12 jam tuh Anda nggak makan. Nah, itu tingkatan yang paling uh, low di intermittent, paling rendah. Biasanya atau kalau kita nggak terlalu paham ilmu tapi pengen melakukannya, kita melakukannya at least jam 8 sampai besoknya itu jam 12 siang. Wah, nggak terus kita langsung, wah kalau nggak sarapan nanti sakit. Nah, ya, itu dia. Nanti kita akan masuk lagi ya, kembali ke bagaimananya gitu kan. Apa sih banyak eh, banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang gitu, banyak karena udah jadi ilmu umum bahwa sarapan penting, kalau nggak sarapan Anda sakit gitu. Nah, untuk menggeser sarapan ini sebenarnya anda nggak perlu hilangin makan pagi ya gitu atau sarapan, tapi geser aja. Nah, orang barat sebutnya itu brunch, breakfast lunch gitu. Jadi geser waktunya. Nah, kita mulainya gimana? Oke, waktu saya mulai di minggu pertama saya nggak bisa langsung jam 12 siang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya stop makan jam 8. Nah, saya makan lagi mulai besoknya itu jam paling cepat setengah 11 gitu. Yang cepat setengah 11, nanti gradual nih, hari berikutnya tetap jam setengah 11. Nah, sampai 3 hari berikutnya udah bisa jam 11 gitu. Dan berapa hari berikutnya lagi jam setengah 12 gitu. Jadi dalam 10 hari itu bertingkat gitu. Jadi kita akhirnya di satu sisi udah
tembus nih 14 jam, 15 jam, 16 jam gitu. Nah itu eh, ininya ya, apa, simpelnya. Nah kadang-kadang pikiran kita nggak simpel gitu, kita yang bikin susah sendiri. Nah tapi kalau Anda mau lakukan, kenapa sih kita skip sarapan? Nah saya cuma kasih satu alasan gitu. Pada saat Anda bangun pagi gitu, Anda tuh memproduksi insulin gitu. Nah karena nggak ada makanan itu akan Anda lapar. Nah pada saat Anda lapar itu Anda akan berusaha untuk mengisi kembali ya. Nah pada saat kita nggak ngisi, uh, ini saya bicara yang gampangnya ya. Kita ngasih sinyal ke tubuh kita untuk menyediakan. Nah sebenarnya tubuh kita itu mempunyai persediaan di mana, di lemak. Jadi lemak itu bukan musuh Anda. Jangan terus tahu-tahu ilangin sedot lemak, atau kita potong lemak-lemaknya gitu, atau saya minum obat terus lemaknya luruh. Itu persediaan Anda loh. Itu persediaan. Um, itu persediaan untuk energi Anda. Salah kalau kita bermusuhan dengan lemak gitu. Kita harus menggunakan lemak itu untuk kepentingan kita. Nah pada saat kita sudah mulai lapar jadi setelah 9 jam gula darahnya normal, di jam ke-11 itu kita mulai fat burning ya, prosesnya. Jadi fatnya itu di burning oleh badan kita sendiri. Nah di jam ke-12 itu mulai digunakan sebagai energi tubuh. Jadi diambillah sedikit-sedikit lemaknya. Nah makanya jangan buru-buru, jangan terlalu cepat untuk skip ya. Maksudnya cepat untuk berhenti puasanya gitu. Nah kalau untuk maintenance Anda bisa macam-macam, mungkin bisa mix. Tapi kalau Anda baru mulai, ayo kita lakukan 14 jam, 15 jam, 16 jam, cukup segitu. Ada orang yang bisa 20 jam tidak makan. Nah itu tergantung niat masing-masing. Cuma untuk memulai jangan langsung jeger. Pada saat Anda kekurangan, nanti Anda pusing terus udahlah makan aja, balik lagi gitu. Nah itu dari sisi yang intermittent fasting. Satu lagi dari sisi yang Anda makan lemak untuk membakar lemak gitu. Nah lemaknya itu sudah diceritakan kan di yang sebelumnya, menggunakan alpukat, terus daging, terus tempe dan sebagainya. Nah itu saya lakukan. Saya itu waktu memulai, saya setiap hari memulai makan dengan makan tempe, tahu, dan juga telur gitu. Waktu itu telur dadar. Nah orang terlalu ini ya, pengen healthy keto. Mungkin di Indonesia agak susah untuk mulai healthy keto, kecuali kita bikin semuanya sendiri. Kita mulai aja. Kalau kita kerja terus kita mesti makan di warung, kan adanya telur dadar, telur ceplok. Lakukan aja, beli itu, makan jam 10:30, makan aja gitu. Makan terus minum, terus udah stop. Nah setelahnya mungkin jam 1 atau jam 2 Anda lapar, ya udah itu baru makan siang gitu. Nah kita itu nggak langsung stop makan itu, kita bikin langsung 2 kali sehari ya, nggak usah. Kita bikin 3 kali sehari aja dulu gitu, normal. Cuma jarak dari mulai makan malam ke pagi itu kita geser gitu, kita perpanjang. Nah nanti makan pagi ke siang itu berdekatan, ya udah nggak apa-apa lah, kita coba dulu gitu. Nah makan siang makannya apa? Nah godaannya adalah mungkin kita tadi ya,
kita makan karbohidrat sebagai pilihan. Nah, nggak apa-apa untuk awal 10 hari pertama Anda makan nasi, nggak apa-apa, makan aja, cuma nasinya kurangin sedikit-sedikit gitu ya, nambah satu telur, satu lauk gitu ya, nggak apa-apa lah gitu, menggantikan nasi yang dikurangin, atau tempe atau tahu gitu. Kita bikin yang simple aja, nggak usah terlalu sehat. Kita bicara dirty keto gitu. Kenapa? Eh, Kondisinya mungkin tidak ideal, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang kita bisa gradualkan. Oke, nah kayak itu aja dulu di video ketiga. Nanti kita lanjut ke video keempat ya, gitu. Jadi tentang intermittent fasting dan keto tadi ya, saya udah cerita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.